Kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustadz. Di sini ada pertanyaan dari seorang mahasiswi psikologi, Ustadz. Jadi pertanyaannya, ketika ia sedang belajar atau menuntut ilmu seperti di kampus, apakah tetap bisa mendapatkan keutamaan dari hadis Allah mudahkan jalan seorang penuntut ilmu menuju ke surga? Apakah hadis ini hanya dikhususkan untuk penuntut ilmu di bidang diniyah saja, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya tentu saja, semua ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan keutamaan menuntut ilmu. Tapi puncak terbaik adalah ilmu agama. Dan perlu difahami, kalau kita bagi kriteria ilmu itu, tingkatannya, maka yang wajib menuntut ilmu agama, selain ilmu agama yang baik-baik saja, ilmu kedokteran, ilmu apa saja, hisab matematika misalnya, semua itu adalah sunnah. Nah, kalau ilmu agama tidak ada pilihan. Antum dulu di majelis ilmu seperti ini bukan pilihan, wajib. Makanya kata Nabi SAW, talabul ilm, fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardhah, kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Puncaknya ilmu agama. Selain ilmu agama, hukumnya sunnah. Tapi tetap mendapatkan keutamaannya. Cuma memang tidak akan selevel dengan ilmu agama. Antum silakan menguasai bidang-bidang yang lain, ilmu-ilmu umum yang penting bermanfaat ya, bukan ilmu yang haram. Seperti sihir misalnya itu ilmu haram, ya, teori mencuri, manipulasi, apalah segala macam, maka itu tidak boleh. Selama itu hal-hal yang baik boleh saja, tapi ini tidak menggugurkan kewajiban antum untuk belajar agama. Kita sayangkan sekali kebanyakan orang, misalnya dia menganggap, oh kalau mau menguasai agama itu masuk aja ke fakultas agama. Berarti selain fakultas agama tidak tahu agama. Ini nggak benar. Harusnya dia faham agama. Yang akan ditanya hari kiamat tentang sholat kita, tentang puasa kita, zakat kita. Itu yang akan ditanya. Jadi silakan siang hari sibuk dengan kegiatan, kerja, cari nafkah, spesialis apapun selama bukan haram. Tapi jangan lupa untuk menuntut ilmu agama. Karena itu kewajiban. Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Masih dari seorang akhwat, Ustadz. Yang dulunya akhwat ini tinggal di luar Jakarta, Ustadz. Nah dulu selama dia tinggal di luar Jakarta ini, dia selalu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah dengan mudah. Bahkan tidak pernah meninggalkan ibadah wajib. Dan beliau ini sangat menikmati ibadah-ibadah tersebut. Namun ketika pindah ke Jakarta, dia merasa futur, Ustaz. Bahkan sampai meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Nah pertanyaannya, apa yang harus dilakukan, Ustaz, ketika bertemu dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Sebenarnya si penanya lebih tahu ya, apa sebab futur. Semua pasti ada sebabnya. Antum semangat ibadah, pasti ada sebabnya. Antum kendor ibadah, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Tapi yang jelas, ulama mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan. Berarti kalau kita makin rajin ibadah, berarti kita sedang meningkatkan iman kita. Kalau dia kendor, berarti ada maksiat. Karena dia berkurang dengan kemaksiatan. Nah sekarang si penanya ini muhasabah, introspeksi diri sendiri. Kira-kira dosa apa yang sedang dibuka. Ingat teman-teman, jangan pernah menganggap, oh dosa ini kan cuma dosa kecil, gak bisa. Ingat tadi saya bahasakan, firman Allah SWT, Inna Allah syadidul iqam. Allah sangat berat siksaannya, itu maksudnya adalah bisa saja perbuatan, kalau kita kasih angka, perbuatan dosa ini angkanya cuma 1, hukumannya bisa 100, bukan 1. Jadi jangan pernah anggap remeh. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau melakukan satu perbuatan dosa kecil, maka dia merasa seperti sebuah gunung besar yang akan menimpa dari atas punggungnya. Gitu kan? Beda dengan orang munafik, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia hanya anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Orang mukmin itu khawatir sekali. Para salafus soleh sudah pernah kami jelaskan teman-teman sekalian. Kalau jalan kakinya kesentuh batu saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dosa apa nih? Sampai kaki saya kesentuh batu. Lewat di sebuah tempat kecium bau busuk aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar kepada Allah. Nabi Daud AS Allah gambarkan dalam Al-Quran. Allah ingin uji. Lagi duduk di singgasananya Allah lempar bangkai. Langsung Nabi Daud AS sujud tidak angkat kepalanya sampai wahyu turun. Mengatakan bahwasanya itu hanya ujian dari Allah SWT. Bukan karena dosa yang dia lakukan. Nabi Sulaiman AS bermain dengan kuda-kuda kerajaannya sampai lupa sholat asar dalam hadis Bukhari. Lewat asar, baru dia ingat belum sholat asar. Langsung disembeli semua kuda itu dan dagingnya dibagikan di jalan Allah. Sebagai hukuman. Begitu mereka introspeksi diri. Gitu kan? Jadi memang penting sekali. Jadi saya kembali kepada penanya, perlu. Jadi bukan masalah Jakarta atau di luar Jakartanya. Orang mukmin itu berada dimanapun imannya akan selalu sama. Ya.
Karena dia tahu bagaimana mengontrol. Kontrol dengan ketaatan, jaga dan jauhi kemaksiatan. Itu kata kuncinya. Kita berada di manapun akan sama. Mau berada di negara kafir, negara muslim akan sama. Dan tidak usah selalu bersembunyi di bahasa, oh godaannya syaitan berat. Mana godaannya berat? Syaitan bisa keluar jelma di depan mata antum. Ayo saya cekik kalau kau nggak zina misalnya. Atau kita dirantai, dicambuk sama dia. Kan, syaitan cuma bisikin. Itu yang Allah bongkar dalam surah Ibrahim. Iblis akan khutbah nanti di neraka. Dan saya sarankan jangan dengar khutbah itu di sana. Di sini aja dengar dari saya sekarang. Saya sudah sampaikan. Dia sudah katakan, da'autukum fastajabtum li. Fala thalumuni walumu anfusakum. Apa kata iblis hari kiamat? Allah sudah kasih bocoran dalam surah Ibrahim. Saya cuma bisikkan kalian. Kalian yang ikuti saya. Jangan salahin saya. Salahin diri kalian sendiri. Begitu kata iblis. Luar biasa jahatnya. Gitu kan? Di hari kiamat dia akan bicara begitu. Dan memang betul dia cuma bisikin. Sekarang tadi waktu antum mau datang Blok M. Saya yakin sekali syaitan pasti bisik. Macet, jauh. Ada saja bisikannya. Tapi pada saat antum lawan, ini mau buat apa? Enggak, saya mau datang. Pengajian saya mau hadiri. Enggak bisa buat apa. Tadi kita mau sholat maghrib. Kan bisa saja. Syaitan ajak supaya tidak sholat. Atau misalnya menundanya. Tapi enggak, saya uduk, saya mau sholat awal waktu. Kejar saf awal misalnya. Kan syaitan enggak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya dia. Jadi jangan selalu berkedok sembunyi. Wah, syaitannya kuat nih. Kuat apa? Sangat lemah. Dan terhina sekali. Begitu antum merasa godaannya, apa kata Allah? Wa imma yanzagannaka minasyaiton nazgum fasta'id billah. Kalau sudah mulai syaitan nazak. Nazak itu kayak mulai bisik. Mulai ada godaan, antum sudah rasa cenderung kepada mengurangi kadar pahala ibadah. Atau meninggalkan apalagi sampai berbuat dosa, pelanggaran. Oh syaitan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah Allah datangkan malaikat panah dia tuh, dirajam. Gitu kan. Selesai. Selamatkan diri antum. Gitu kan. Jadi kita kembali lagi. Kalau ini saya harap penanya ini kembali kepada sebab. Dia pasti tahu sebabnya. Kenapa dia futur? Kenapa dia merasa jauh dari agama? Kenapa di kampungnya atau di kotanya dulu dia rajin ibadah sunnah sekarang dia tidak? Pasti ada sebabnya. Apakah sebabnya itu karena kepadatan kerja? Apakah itu karena komunitas teman-teman yang dia sekarang bergaul gitu kan? Itu kan dia bisa tahu semuanya. Karena seharusnya orang mukmin tidak akan berubah dimanapun dia berada. Antum kalau sudah komitmen untuk menjaga itu akan terjaga. Para salafus saleh, mereka kalau ada di Madinah, dari para sahabat dulu, mereka di Madinah sholat malam, di kancah peperangan mereka sholat malam, lagi safar tiba di satu negara mereka sholat malam, tidak pernah mereka tinggalkan. Tidak akan berubah itu kalau orang mukmin. Antum di Jakarta sholat malam, antum safar ke Bogor, antum safar ke Bandung, antum safar ke Jayapura, antum safar ke luar negeri, tetap komitmen antum jaga. Memang sudah harus begitu. Ya, Allahu a'lam. Ya. Tanya berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang ikhwan Ustaz, yang berencana untuk melakukan akad nikah dan mempersiapkan bulan madu. Apakah boleh Ustaz meniatkan untuk bulan madu bersama istri nanti dengan datang ke kajian? Salah satunya kajian antum Ustaz. Karena alhamdulillah akhwatnya juga mau Ustaz. Apakah boleh datang ke kajian antum atau datang ke kajian lain dengan niat seperti itu Ustaz, selain menuntut ilmu diniatkannya? Tentu saja nggak masalah. Tapi kan biasanya persepsi orang bulan madu itu kan biologis ya. Biasanya begitu. Tapi kalau antum mau selipin waktu di mana antum selesai akad nikah, biasanya antum bersama dengan pasangan, oke kita selipin nih. Dalam bulan pertama ini kita selalu hadir majelis ilmu, maghrib, isya. Habis itu baru acara suami istri malamnya, ya tidak ada masalah. Enggak ada larangan, malah itu sangat positif, sangat bagus gitu. Sebagian salaf itu menghabiskan malam pertama mereka dengan sholat malam berjamaah. Mereka enggak interaksi biologis. Dinukil banyak sekali kisah dari para salafus saleh, pada saat mereka pengantin baru, setelah mereka sholat sunnah, biasanya ada sunnah selepas akad nikah, ya, dan mendoakan ubun-ubun istri, kemudian mereka mulai sholat di malam hari itu, dan akhirnya pasangannya ikut, dan mereka sholat berdua, sampai pagi. Ya. Mereka habiskan justru bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Karena interaksi biologis bisa setiap saat. Tapi ibadah bersama ini kalau dimulai di awal sekali pernikahan, berarti nanti seakan-akan ada pesan ke setiap pasangan, suami ataupun istri, kedepannya kita begini loh ya. Nah seakan-akan itu sebuah prinsip hidup, itu sangat baik.